Kenapa gak jancok kon? Gak ngono weh. Piswono gak apa-apa. Kamu harus berani. Orang-orang seperti itu harus dimaki-maki. Kamu orang Jawa Timur kan? Oke, harus berani. Jadi TKI harus berani. Lawan orang-orang seperti itu. Oke? Oke, siap. Makasih ya. Pak, sekarang KTKLN itu udah dihapus atau masih ada? KTKLN secara hukum masih ada, tapi implementasinya berbeda dengan yang dulu. Mulai sekarang KTKLN itu menggunakan KTKLN, jadi elektronik. Jadi berdasarkan sidik jari, terus diberikan kepada orang-orang baru atau TKI baru ketika dia melakukan PAP atau pembekalan akhir pemberangkatan. Kenapa bertanya tentang KTKLN? Kemarin kan saya baru cuti ke Indonesia 2 bulan. Terus saya balik ke sini. Terus pihak imigrasi itu minta surat kartu KTKLN. Kamu berangkat melalui bandara mana? Bandara Surabaya. Oke. Terus kamu cuti berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. Sebentar, tadi lupa nggak nanya, nama kamu siapa? Dari Kediri. Dari Kediri. Nama samaran aja Yuni ya. Apakah cuti kamu ini memperpanjang visa, ganti majikan, atau majikan baru, kemudian visa yang tetap? Apakah visa yang tetap dan majikan lama? Ganti majikan. Ganti majikan. Jadi pulang ini sebenarnya tidak cuti. Tidak cuti. Tidak cuti, tetapi untuk memperbaharui kontrak. Jadi majikan baru. Oke. Terus sebelum berangkat ke Indonesia, kamu sudah mendapatkan majikan ketika di Hong Kong. Iya. Oke. Bandara manakah yang kamu lalui untuk berangkat? Bandara Surabaya. Juanda. Iya. Terus yang menanyakan KTKLN-mu itu siapa? Bapak Mulyo. Di bagian apa? Karena setahu saya di bandara juga banyak. Artinya apakah dia itu tukang parkir, apakah dia itu satpam, apakah dia itu petugas bea cukai, apakah dia itu petugas penerbangan, apakah dia itu petugas imigrasi? Petugas imigrasi. Bagaimana kamu tahu bahwa dia itu petugas imigrasi? Soalnya setelah saya masuk di imigrasi, terus pihak imigrasi bilang sama saya untuk menuju bapak yang ada di ruang sebelum masuk di imigrasi itu. Setelah scan badan itu, di situ ada ruangan. Dia nyuruh saya masuk ke situ dan bilang kalau visa saya baru gitu aja. Terus dari situ ditanya. Namanya Pak siapa? Mulyo. Pak Mulyo. Umurnya berapa tahun? Seberapa orangnya, tinggi besarnya, perawakannya? Orangnya agak tinggi, mungkin sekitar 170-an. Umurnya kira-kira berapa tahun? 40-an ke atas ya. 40 ke atas, di bawah 50. Terus kemudian Pak rambutnya gimana? Keriting, cepak, pendek? Pendek. Rambut pendek, iya. Oke. Dan seragamnya warna apa? Abu-abu. Warna abu-abu. Oke. Terus kamu tahu namanya itu dari mana? Saya lihat di sini ada namanya. Oh, di name tag itu. Oke, di name tag. Kemudian itu Pak dalam ruangan untuk menginterview kamu. Iya. Oke. Terus apakah pertanyaan Pak Mulyo? Dia bilang kalau visa saya ini kan belum turun. Kenapa saya sudah ada surat cuti sama visanya itu bersamaan sama surat cuti, sedangkan saya sudah pulang dahulu sebelum visa itu datang. Terus saya bilang karena saya kan pulangnya ini kan calling visa, berarti yang namanya calling visa kan saya orangnya pulang dulu terus visanya baru dikirim. dikirim. Lewat pos. Iya. Terus dia bilang
Dia nggak mempermasalahkan itu. Setelah itu dia tanya soal KTKLN. Kenapa KTKLN kamu udah mati, kamu nggak mau memperbaharui lagi? Kalau kamu sekarang harus memperbaharui lagi, kamu harus ke Wonokromo katanya. Terus saya bilang, kan sekarang KTKLN udah dihapus di Hongkong, udah nggak ada KTKLN lagi. Terus dia bilang, tapi kamu nggak bisa, kamu tetap harus ngurus KTKLN ini katanya. Terus dia bilang saya nggak bisa berangkat hari itu juga. Oke. Terus Pak Mul kepada kamu perihal KTKLN dan menyarankan memerintah menyuruh kamu mengurusnya di BP3TK di Wonokromo. Terus berapa orang yang diinterogasi selain dirimu? Selain itu, pas waktu masuk di ruangan itu saya sendirian. Cuma waktu di luar itu ada mungkin dua atau tiga orang gitu, Pak. Jadi di dalam ruangan itu ada 2 atau 3 orang. Saya sendiri di ruangan. Kamu sendiri. Ya. Terus di luar ruangan itu ada 2 sampai 3 orang. Yang Anda kira mereka juga TKI. Iya. Tujuan enggak tahu. Seperti Hongkong juga. Sepertinya juga Hongkong. Iya. Terus akhirnya setelah Pak Mulyo itu menyuruh kamu ke BP3TKI untuk mengurus KTKLN, padahal waktu kamu sudah sangat sempit. Iya. Terus apa tindakan kamu? Saya turun ke check-in, ke tempat check-in yang di bawah itu. Saya tanya sama pihak check-in bahwa kalau semua kartu saya, paspor, bahkan semuanya sudah benar-benar beres. Dan pihak dari penerbangan Cathay Pacific, dia bilang bahwa saya ini sudah bisa terbang karena semuanya sudah beres dan nggak ada yang bermasalah. Bahwa karena visa saya memang sebenarnya dengan visa baru, bahwa saya ini dinyatakan benar-benar sah dengan tiketnya, paspor dan visa semuanya bisa. Cuman pihak imigrasi mengatakan bahwa KTKLN itu sudah expiry date, udah mati, jadi nggak bisa berangkat ke Hongkong hanya karena KTKLN-nya itu bisa terbang. Lalu saya ke atas lagi. Setelah itu di tempat itu, di ruangan itu saya bertemu sama Mulyo. Dia bilang kalau tanpa KTKLN saya nggak bisa ke Hongkong. Terus dia minta saya untuk mengurus KTKLN dan meminta saya untuk datang ke BNP 2 TKI. BP3. Iya. Setelah itu saya bilang sama dia, kalau mau pergi sekarang kita berangkat sama-sama ke sana, Pak. Biar saya tahu apa hak-hak saya dan apa kewajiban saya dan apa yang harus saya penuhi syarat-syaratnya. Tapi dianya bilang saya sendiri yang harus ke sana. Terus penyelesaian kamu dengan Mulyono gimana? Saya kan dari scan badan itu turun lagi ke bawah. Saya ke bawah, lalu saya bertanya dengan pihak check-in di pihaknya Cathay Pacific, di counter loket. Mereka, kenapa surat-surat saya ini dikatakan saya tidak bisa meloloskan untuk ke penerbangan. Terus mereka bilang ini udah di luar dari Cathay Pacific, katanya seperti itu. Ya, urusan ini bukan masalah urusan penerbangan. Pegawai Cathay Pacific siapa namanya? Ingat? Nggak ingat. Oke, terus lanjut. Terus setelah itu dia bilang bahwa mungkin ini sebenarnya ini kan udah nggak ada urusannya sama penerbangan. Jadi Mbak minta tolongnya dengan pihak yang di imigrasi, apa hak-haknya Mbak juga, apa syaratnya untuk penerbangan melewati imigrasi itu, dibilangnya seperti itu. Terus setelah itu saya bertemu laki-laki agak tua gitu, Pak, mungkin sekitar umur 50-an ke atas. Dia bilang, Mbaknya ini kan calling visa, tapi KTKLN-nya ini udah mati. Ini sebenarnya KTKLN udah nggak dipermasalahkan lagi karena memang sudah dihapus dari Hong Kong, seperti itu. Dan bapaknya itu bilang mungkin kemarin itu saya juga menolong yang sama seperti ini, Mbak. Cuman mereka itu ngasih amplop ke pihak imigrasi 450.000. Terus saya bilang sama bapaknya itu,
saya ini ke Hong Kong ini mau kerja Pak, masa saya dimintai uang, saya bilangnya gitu. Terus akhirnya tapi kalau nggak gitu mungkin Mbak nggak bisa berangkat karena mereka akan terus tanya seperti ini dan nggak meloloskan Mbak. Gitu ya, karena saya sendiri juga waktunya udah sempit, udah tinggal beberapa menit aja. Terus akhirnya saya ngasih uang 300.000. Saya taruh dikasih di amplop, terus saya taruh di tengah-tengahnya paspor. Terus saya serahkan lagi ke Mulyono kan yang ada di dalam ruangan itu, di pihaknya yang di dalam ruangan tempatnya dia tadi. Terus setelah itu namanya siapa yang orang baru yang diberi? Jadi ada uang di dalam paspor kamu sediakan 300.000. ya. Oke, terus paspor yang ada uangnya itu kamu berikan ke Nah itu sama masuk ke dalam ruangan. Iya. Dan siapa dalam ruangan itu tidak tahu namanya? Saya tidak tahu namanya. Oh. Karena kebetulan memang waktu itu pegawainya ada banyak orang. Terus pakai seragam yang sama dengan mereka ada yang pakai jaket hitam juga. Oh. Jadi nggak kelihatan namanya. Oke, penerbangan jam berapa kemarin? Jam 8.40. Sore, malam ya? Malam. Pagi. Oh, pagi. Iya. Pagi-pagi apa kemarin? Kemarin pagi. Oh, kemarin pagi hari Jumat. Hari Jumat ya, jam Iya. ya, hari Jumat pagi jam 8 KT Pasifik. Iya. Oke. Terus setelah itu orangnya itu bilang, ya udah Mbak, kamu boleh keluar gitu, kamu boleh melanjutkan perjalanan dengan gitu bilangnya. Padahal tadinya kan ada urusan KTKLN kan Pak, dan saya benar-benar dinyatakan katanya nggak bisa lolos dari imigrasi dan harus membuat KTKLN yang baru saya bisa berangkat. Tapi ternyata setelah diselitkan uang 300.000. Iya, kenapa saya bisa lolos? Oh, oke. Ini namanya pungli dan suap. Oke, yang jelas itu perilaku oknum seperti itu tidak benar. Jadi untuk Anda atau teman-teman yang lain, kalau mengalami hal serupa seperti itu, kenapa Anda tidak telepon langsung kepada orang-orang yang Anda kenal, misalnya pihak lembaga yang mengurusi TKI atau BMI, atau nomor telepon langsung kepada BNP 2 TKI Pak Nusron Wahid misalnya, ataupun juga pihak BNP 2 TKI yang kamu kenal, ataupun kepada saya. Kenapa tidak menelepon? Begini, sebelumnya kan kemarin kebetulan saya tidak memiliki nomor telepon atau nggak bisa menghubungi siapa-siapa ya Pak, karena mungkin saya nggak mengenal mereka, atau mungkin saya sendiri lupa. Mungkin bagi mbak-mbaknya yang lain yang mau pulang ke Indonesia bisa menyimpan nomor mereka yang bisa ditelepon dari BNP 2 TKI kalau bisa minta pertolongan gitu. Kalau saya sendiri kan kemarin memang mungkin pertama kalinya saya pulang ke Indonesia Pak, terus saya balik lagi ke sini. Oke. Terus saya nggak bisa. Sebenarnya Anda juga salah ketika Anda menyelitkan uang 300.000. Jadi yang menyuap dan yang disuap itu adalah melakukan tindak pidana. Oke, jadi dua-duanya bisa dipenjara. Tapi kenapa kamu akhirnya mengeluarkan uang, tidak membantah aja mati-matian, terus ya biarin nggak terbang? Misalnya seperti itu. Toh kamu juga sudah punya visa, toh juga KT Pasifik tahu masalahnya seperti itu, ya. Iya. Jadi bikin suatu perkara lebih besar dan lebih hebat kalau memang kamu benar. Itu kuncinya, kamu harus berani. Kenapa tidak melakukan itu? Karena kemarin kan waktunya tinggal sedikit ya Pak, dan waktu itu kan 8.40 dan mereka memperkarakan itu udah 8.30. Padahal kamu berada di situ sejak berapa jam yang lalu sudah ada di situ? Jam 5 pagi. Sejak jam 5 pagi? Iya. Tapi diperkarakan ketika waktunya sudah mepet? Iya. Oh. Karena sebelumnya kalau memang ada masalah kan dari pertama check-in barang kan mungkin saya sudah mendapatkan masalah ini kan Pak. Mungkin saya bisa langsung menyelesaikan semuanya. Ya kamu tidak bermasalah, memang kamu itu ketemu dengan para penjahat berseragam atau oknum berseragam yang punya mental jahat. Gitu. Ya. Jadi orang-orang seperti itu harus dimaki-maki. Kamu orang Jawa Timur kan? Dan dia, saya pikir orang Jawa Timur atau bukan? Bahasanya apa yang dipakai? Bahasanya, ya mereka pakai bahasa Indonesia Pak. Enggak, maksudnya logatnya Jawa Timuran atau bukan orang Jawa Timuran?
seperti orang Surabaya. Kenapa gak jancok kon, gak ngono we? Piswono gak apa-apa. Kamu harus berani. Orang-orang itu memang harus jancok-jancokkan orang seperti itu. Gitu loh, apalagi kita sama-sama orang Jawa Timur ya. Saya ajarin kamu berani. Gak apa-apa bilang jancok, gak apa-apa. Oke, harus berani. Jadi TKI harus berani. Lawan orang-orang seperti itu.